Halo, siswa-siswi kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya tentang aku memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimiliki manusia merupakan anugerah Allah. Karena anugerah Allah, maka Allah mengharapkan untuk mengembangkan kemampuan tersebut demi keluhuran dan kemuliaannya. Bahkan Allah menghendaki bahwa dengan adanya kemampuan, manusia saling melengkapi satu terhadap yang lain. Untuk itu, kemampuan tersebut digunakan dengan bijak, bukan hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dialah yang terunggul, paling hebat, paling pintar, paling lainnya. Sehingga tingkah laku angkuh dan sombong pun tumbuh subur dalam dirinya. Rasa ego semakin tinggi dan akhirnya memicu sifat-sifat buruk lainnya. Apakah siswa-siswi masih ingat kisah penciptaan manusia pertama diciptakan dari tanah? Seperti yang diketahui bahwa tanah di bumi ini tidak memiliki struktur ketahanan yang kuat. Sepadat apapun tanah yang menggumpal, jika diremas atau dibanting, biasanya akan hancur menjadi butiran-butiran kecil. Itu menandakan tanah adalah benda yang lemah. Namun di balik kelemahan pertanahan di bumi ini, tanah menyimpan banyak fungsi. Lalu, yang kedua, peristiwa kejahatan manusia pertama dalam dosa sebagai akibat tipu daya iblis. Manusia pertama tidak mampu menahan godaan iblis untuk memakan buah dari pohon pengetahuan karena mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Bahkan dalam kisah talenta, hamba yang menerima 1 talenta lalu pergi menggali lubang dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Peristiwa yang saya sampaikan tersebut ingin menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan sekaligus keterbatasan diri. Keterbatasan diri inilah seringkali menjadi penghalang seseorang untuk berkembang dalam hidupnya. Apakah dengan keterbatasan yang dimiliki manusia sebagai alasan untuk menyerah dan pasrah saja? Temukan jawaban pada topik ini. Kemampuanku terbatas. Jangan kemana-mana. Dengan mempelajari topik tentang kemampuanku terbatas, siswa dapat menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki manusia, menjelaskan sikap yang sering muncul pada saat seorang mengalami keterbatasan, menyimpulkan pesan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 berkaitan dengan sikap menghadapi keterbatasan. Siswa-siswi, yang perlu kita ketahui bahwa manusia makhluk terbatas. Keterbatasan berarti keadaan terbatas. Keterbatasan manusia adalah satu keadaan yang menunjukkan, baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Manusia bisa merasa lapar, lelah, haus, dan sedih. Manusia dapat sakit dan mati. Ingatan, daya pikir, dan kekuatan manusia pun terbatas. Bahkan manusia pun bisa berbuat salah. Memang, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi manusia hanyalah ciptaan yang terbatas. Dalam kitab Kejadian, bab 2, ayat 16-17 mengatakan, "Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Teks ini menjelaskan tentang pembatas yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia dalam menjalankan tugasnya, namun tetap berada pada batas-batas yang telah diatur Allah. Ada wilayah atau hak Allah, wilayah buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, dan ada wilayah atau hak manusia, semua yang ada dalam taman. Allah memberi batas atau tidak boleh dilanggar manusia untuk makan buah dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selanjutnya, keadaan mereka berubah. Hawa dan Adam merasa malu. Mereka sadar aurat mereka terbuka atau telanjang.
Mereka lalu menutup diri mereka dengan cawat daun, dan mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Siswa-siswi, pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap kali dialami. Walaupun demikian, kita dapat melihat dua sikap yang sering muncul menghadapi keterbatasan. Sikap pertama, sikap menerima dan mengakui. Sikap positif ini akan berdampak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dengan positif pula, belajar lebih keras, belajar dari orang lain, tidak minder, dan sebagainya. Sikap kedua adalah sikap tidak mengakui, bahkan menutup-nutupi keterbatasan. Sikap negatif ini umumnya akan mengantar orang pada sikap dan tindakan munafik, berpura-pura, iri hati akan keberhasilan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, minder, kurang percaya diri, kadang menghalalkan segala cara untuk menutupi keterbatasan dirinya. Iman Kristiani mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tak dapat diingkari. Manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tetapi juga mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhannya. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana pengalaman keterbatasan tersebut disikapi secara benar, yakni berupaya mengatasi dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Allah sendiri. Sikap semacam ini dapat direfleksikan dari kisah Yesus meredakan angin ribut dalam Injil Markus bab 3 ayat 35-41 atau beberapa kisah lainnya seperti Injil Markus bab 6 ayat 35-44 dan Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Siswa-siswi, mari kita mendengar kisah Yesus meredakan angin ribut. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari bacaan tersebut dapat dikatakan, ketika sadar akan keterbatasan kemampuan, ada sebagian orang menjadi bingung, bahkan ada pula yang menyalahkan Tuhan. Para murid Yesus rupanya mengalami hal yang kurang lebih sama. Mereka bingung dan menyalahkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka, seperti nampak dalam ungkapan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mungkin dalam bahasa manusia sekarang, hal tersebut dapat berbunyi, "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah cantik atau ganteng? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak sepintar dia? Mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat?" Tetapi ada hal yang menarik dari kutipan tersebut. Ketika sadar akan keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus pergi mencari pertolongan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Perlu diperhatikan kisah Yesus meredakan angin ribut. Pertama, menguatkan keyakinan iman kita bahwa di balik keterbatasan yang dimiliki pada setiap orang pada saat manusia diciptakan, Allah bermaksud supaya manusia dapat saling membantu dan bekerja sama satu sama lain,
untuk saling mengembangkan dan menyempurnakan. Bukan maksud Tuhan untuk bersikap tidak adil. Ketika dalam keluarga ada satu anggota yang cacat misalnya, Tuhan hendak mengajari mereka untuk lebih peduli dan menyayangi anggota keluarga itu. Kita semakin diteguhkan jika saling membantu dan bekerja sama dalam keterbatasan masing-masing demi saling melengkapi dan mengembangkan diri. Kedua, pada akhirnya manusia harus sadar, bila mana mengalami keterbatasan diri, ia harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Tuhan Allah. Kenyataan tersebut dapat kalian lihat. Mengapa pada saat-saat sulit orang tuamu atau kamu lebih rajin berdoa supaya kamu lulus ujian? Banyak orang tuamu bermohon kepada Tuhan dengan bernovena. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pertemuan berikut. Bye.